Kadang-kadang banyak moms yang spending more time with their kids, tapi not necessarily quality time. Jadi of course kamu jemput anak, kamu les ngantar anak ke sekolah, tapi quality time is different. Do not let others define you. Dan mereka kan juga nggak tahu maksudnya di balik itu kita seperti apa. Dr. Arini Widodo, seorang dokter, entrepreneur, akademisi, dan ibu dari 2 anak lulusan FKUI yang telah melanjutkan pendidikan postgraduate di Harvard Medical School. Ia sedang membangun klinik kecantikan bernama Dermalogia dan tengah sedang meriset bagaimana AI bisa mendukung industri kecantikan. Banyak prestasi yang diraih seperti menerbitkan jurnal-jurnal dalam bidangnya, memenangkan nominasi serta penghargaan, dan menjadi narasumber sebagai dokter dan juga penulis beragam artikel. Gak harus loh kita ngelimit diri kita fokusnya ke satu profesi, tapi cari apa sih yang kita value dan membuat diri kita exciting. Jadi menurut aku we should not be affected with those kind of comments. Atau misalnya kalau omset orang lain kayak bisa lebih gede, it's okay because you're at your own pace. Dan itu tuh justru yang kayak nge-empower kita untuk stay on track, justru komunitas sesama moms yang kayak nasibnya sama nih ya, beda-beda dikit lah ya apa yang kita jalanin, cuma kayak oh ada, kita nggak sendiri loh. Selamat datang di podcast Boss Mama, di mana kami bertujuan untuk mengempower para women khususnya dalam hal motherhood, career, dan self-growth, di mana kita akan diskusi banyak terkait topik yang ingin mengempower women untuk menjadi boss versi diri mereka sendiri. Kali ini narasumberku adalah seseorang yang aku temui waktu aku menempuh pendidikan di Boston tepatnya ya. Hai Jadi, semua. hai. Hintnya universitas kita itu tetanggaan. Ada Dr. Arini Widodo. Apa kabar, Dok? Halo, thank you. Senang banget ketemu Sabrina lagi. Iya, seru banget karena kemarin itu lagi ngambil postgraduate di Harvard Medical School. Dari namanya aja udah serem ya gitu, kayak wow udah dokter ambil lagi postgraduate di Harvard Medical School. Dan sekarang juga banyak banget seperti yang tadi aku udah ceritain, sedang bergelut di entrepreneurship, menjadi kadep juga di institusi pendidikan. Jadi wah, topik kali ini akan menarik karena gak cuma kita akan ngebahas seputar profesinya ya, tapi juga how gitu, like how. Sekarang umurnya anaknya berapa aja tuh? Umur 7 sama umur 3. Jadi tuh kemarin kalau yang aku tahu ya, sebelum lanjut postgraduate di Harvard itu baru selesai hamil dan menyusui. Iya. Wah keren banget sih. Jadi kita akan kupas tuntas. Nah tapi mungkin boleh nggak nih diceritain Dokter Arini sekarang tuh kesibukannya lagi ngapain aja ya? Nah pertama dari beberapa bulan lalu aku baru ditunjuk jadi kepala departemen di universitas. Jadi of course di universitas sebagai kepala departemen kita selain teaching tapi juga managing the whole department dan also research. Jadi kita doing a lot of research yang di bidang kulit dan dermatologi. Ada yang tentang skincare, ada yang tentang medical device dan lain-lain. Terus selain itu kita juga baru aja initiate skin research organizations. Jadi kita melakukan uji-uji untuk skincare dan kita mau make sure bahwa skincare itu bagus tentang accuracy-nya. Terus untuk meningkatkan kualitas skincare di Indonesia dan juga medical device yang berhubungan sama dermatologi. Terus of course selain dari itu basically aku kerja maksudnya sebagai dermatologist dan juga running a clinic. Banyak banget ya. Jadi entrepreneurship iya, akademisi iya, dokter iya juga sekarang masih praktek ya. Iya, of course. Jadi tuh dan itu semua di bidang dermatologi. Ya dan aku tuh jadi penasaran kan, dulu itu kuliah di FKUI, kemudian lulus ya. Nah, boleh diceritain gak sih perjalanan karirnya, kenapa sekarang let's say memilih untuk berkarir di spesialis dermatologi, mungkin kenapa ke arah sana dan kenapa nih sekarang memutuskan untuk membangun klinik dan menjalankan profesi lain di akademisi, like why do you take this route? Nah, pada dasarnya everything itu back to passion. Jadi passion aku memang di bagian dermatologi. Karena in a way, of course, kayak I'm trying to find like the best institutions. Karena of course, ya di Indonesia, ya menurut kita memang secara ranking dan lain-lain, secara kualitas nomor 1 UI. And then when I took like postgraduate, of course I want to try the best.
Nah, ranking university itu sebenarnya macam-macam. Oxford paling juga bagus, MIT juga bagus. Tapi for medical school, kayak like the best one is Harvard. Jadi aku pilihnya Harvard. Nah, kalau misalnya kenapa aku jadi ada bangun klinik dan lain-lain, itu of course ceritanya panjang. Tapi in a way, aku tuh membagi yang namanya si karir dan profesi ini, di aku membagi 4 line. Number 1 is professionals. Nah, professionals itu aku sebagai dermatologist. Dan itu harus jalan. Jadi I have on this 4 bidang ini, itu semuanya harus jalan. Jadi for example, sebagai professional dermatologist. Jadi of course aku ada training, ada seminar. Terus habis itu aku ada jadi KOL, key opinion leader for like devices dan lain-lain, itu jalan as a dermatologist. Yang kedua, pathway-nya adalah academics. Dan di academics ya career growth-nya misalnya ya jadi kepala departemen, terus kita doing a lot of research, mungkin thinking about PhD. Nah, itu kan academics mah kan. Gak menutup kemungkinan ya untuk mengambil PhD. Jadi professionals tuh harus ada growth-nya, di academic ada growth-nya. Yang ketiga misalnya entrepreneurship and managerials. Jadi entrepreneurship and managerials misalnya adalah misalnya posisinya di company sebagai misalnya CEO atau founder di clinical, atau misalnya membangun bisnis lain yang misalnya tadi skills institutions yang buat research dan lain-lain, itu ada di entrepreneurship. Dan yang terakhir of course giving back to community. Nah, itu hal yang dianggap kadang mungkin kelupaan, tapi sebenarnya itu penting banget ya, bahkan jadi one of your core pillars. I think it's very rewarding ya. Jadi kayak like giving back to the community. So I took a role like a skin health advocate. Jadi misalnya jadi narasumber dan lain-lain, diminta-minta misalnya pendapatnya soal misalnya health issues tertentu. Itu kelihatannya simple, tapi itu sebenarnya makan waktu sangat banyak. Iya, tapi kalau diakumulate ya. Exactly, tapi kan kita harus ada give back to community juga. Jadi I think dari 4 itu aku mau itu jalan semua. Jadi pada dasarnya kalau kamu lihat kok kayaknya macam-macam, tapi aku sebenarnya bagi dari 4 itu, dan everything harus ada growth-nya masing-masing gitu. Jadi tuh wah, pantesan banyak banget ya CV-nya, karena bahkan itu udah jadi bucket yang each area. Maksudnya gini, kita mengejar profesional aja tuh udah career path-nya yang panjang dan PR-nya banyak. Ini pun kamu tetap mengejar 4 pilar ini. Nah, kenapa nih? Kan sebenarnya bisa aja kita cuma pilih satu pathway gitu. Tapi what drives you to actually wanna do a lot of it selain tadi halnya passion ya? Iya, I think semuanya kan sebenarnya masih dalam satu bucket, which is dermatology. Nah, si dermatology itu macam-macam, tapi I feel like bahwa dari semua pilar ini semuanya memiliki rewardnya masing-masing. Dan kalau karena aku sudah memulai 4 pilar ini, kalau ditinggalin satu sayang dong, ngerti kan maksudnya? Misalnya, oh iya, kayaknya yang entrepreneurship lebih menghasilkan deh, terus yang akademik aku tinggalin. For example, like academic definitely not making any money, ngerti kan? Tapi kan rewardnya beda. And then I sort of like think bahwa itu giving back to the community juga. Karena kan aku mengedukasi the future doctors to be good in dermatology. Jadi aku ngajar di dermatology, and then I make innovations dengan research yang kita lakukan di university. Jadi it sort of have like the reward. Jadi nggak everything kita ngukur seluruh rewardnya itu with money. Betul. Karena of course kita dapat money dari entrepreneurship. And then I think what interesting adalah become like entrepreneur but also a doctor. Itu ada dualism yang menarik. Jadi gimana caranya you become like a good doctor, tapi kamu membedakan kayak sisi bisnis kamu dengan your professionalism as a doctor. Jadi supaya kita nggak jadi dokter yang kayak semata-mata kayak oh iya mau narikin duit dari pasien, ngerti nggak sih? Tapi you're giving like a very objective expertise. Tapi di bisnis tuh harus running sendiri. Dan menurut aku itu yang kadang-kadang sort of like aku ngelihat di banyak beauty clinic itu like lacking. Ngerti kan? Jadi kayak sebenarnya sebagai jadi dokter kita harus jadi dokter like professionals. Jadi apa yang dia butuh cuma itu yang kamu kasih, ya kan?
Dan kayak kalau bisnis ya itu running sendiri. Jadi aku make it separate. Jadi ada orang marketing yang berusaha nge-develop bisnisnya sendiri. Jadi nggak kita as a doctor, tapi dualism gitu. Dan aku ngelihat ini jadi career tips juga sih untuk kita para perempuan, or I think anyone in general. Mau misalnya kita punya satu profesi, tapi justru lebih ke cara kita mengembangkan ilmu kita itu kali ya. Ada yang dalam bentuk profesional, ada yang bentuk entrepreneur. Jadi kayak bukan masalah kita bisa semua hal, tapi cara ngalirinnya itu kayak gimana. Itu menarik banget sih. Nah, nextnya aku pengen lebih bahas your experience di Harvard. Kemarin kan baru aja ambil postgraduate study ya di Harvard Medical School. Itu pasti dream banget sih untuk para dokter or medical professionals untuk di sana. Nah, boleh diceritain gak itu kan setelah udah menggeluti bidang profesional beberapa tahun ya. Kenapa akhirnya memutuskan untuk lanjut studi lagi di Harvard, dan boleh diceritain gak tentang jurusannya dan what did you explore there? Jadi sejujurnya aku juga inspired by my husband. So my husband is also my role models. Jadi suami aku tuh lulusan Harvard dan Oxford. Wow. Jadi dia dokter juga ya, sama-sama pasangan dokter ya. Jadi kan? I mean like I watch that he can do it all, ngerti kan? Jadi kayak dia juga supports me to do so. Dan menurut aku support dari dia of course paling penting. Dan yang kedua, actually I apply during the pandemics. Jadi during the pandemics itu of course kita yang namanya bidang dermatologi kita take parts. Jadi misalnya kalau ada pasien COVID dan lain-lain kita just do online karena kita kan bukan dokter yang harus ada di sana. Jadi biasanya dokter-dokter umum dia konsul online untuk masalah kulitnya. Jadi biasanya cuma difoto aja untuk melimit exposure kita. Jadi in a way dan beauty clinics itu harus tutup. Karena itu kan bukan essentials. Bukan yang essentials jadi mesti ditutup. Jadi at that time aku juga mikir kayak how to make myself productive. Jadi baru pas di situ aku kepikir aku sekolah aja deh. Gampang ya, padahal sekolah ke Harvard tapi pikirnya kayak pengen produktif gitu. Iya, jadi aku pikir yang kayak oke, aku mau sekolah aja deh kalau kayak gitu. Terus abis itu aku mulai cari sekolah, terus aku lagi pikir mau daftar apa. Terus suami aku yang memang juga udah Oxford sama Harvard graduate ya kayak kenapa nggak pilih the best institution aja gitu loh. Jadi tapi spesialisasinya sama atau berbeda? Enggak, dia surgeon. Dia urology surgeon. Sangat-sangat berat ya. Nah, kalau dia berat. Jadi pas pandemi dia kerja keras, ngerti kan maksudnya? Karena lagi sangat esensial. Lagi esensial banget perannya dia, sedangkan kayak aku di rumah, ngerti kan? Terus habis itu juga jadinya aku lagi, I think pandemic banyak ngajarin aku a lot of things. Seperti apa nih? Kayak nomor satu adalah waktu itu aku juga nggak kerja karena for example like risk and benefit yang aku dapat dan risk yang aku bawa ke family aku jauh lebih gede, ngerti kan? Jadi yang kayak terus kedua adalah kita sadar bahwa wah kalau kita misalnya stop kerja dan lain-lain ya kita nggak punya passive income gitu loh, karena kita kan like a professional workers. Jadi itu yang membuat aku menginitiate yang namanya entrepreneurship. Kenapa? Karena actually like as a mom. Jadi as a mom, aku kan waktu itu misalnya kerja buat orang lain. Tapi how much actually yang kita dapat, and then apakah itu sebenarnya cukup worth it buat kamu ninggalin anak? Ngerti kan maksud aku? Itu kayaknya dilema yang itu dirasakan seluruh ibu. Itu sesuatu yang bikin aku mikir banget, ngerti kan? Dan itu karena tapi, aku dulu sejujurnya kerja sama orang tuh gampang loh, ngerti kan? Kamu cuma datang, terus kamu pulang, kamu nggak mikir apa-apa. But when you have something, ngerti kan? Kamu mesti sampai yang tau gak sih, do you ever like heard like a quote bahwa you're trying to stop your 9 to 5 job to start entrepreneurship, tapi apparently ya like you work like 24/7. Iya, kalau entrepreneurship ya kan? Justru lebih kerjanya abstrak dan banyak ya. Tapi dan again yang waktu itu aku mikir tuh adalah itu. Jadi maksudnya kalau aku harus pergi nih maksudnya. Dan itu membuat aku tuh mikir-mikir ini pas pergi nih worth it gak sih, ngerti gak sih bahwa aku ninggalin anak and then like taking the risk, bawa resiko misalnya terpapar COVID buat anak. Jadi itu yang bikin aku mikir. Terus aku pikir oke, maksudnya gimana caranya supaya make it worth it gitu loh. Jadi justru dengan motherhood kita jadi revisiting our priorities right
ya Exactly. gitu. Terus, Tapi berarti baru di pandemi itu kamu membangun bisnis kamu atau gimana ceritanya? yeah, I think just like baru during pandemic. Jadi sebenarnya aku tadinya ada partnership sama satu teman, tapi right kita kayak open exactly Februari 2020. Jadi persis lagi pandemi. Iya, Ngerti baru kan? mulai. Iya. Zing. Tapi then again kayak we didn't stop. Kenapa? Karena aku lagi pikir pas pandemi semuanya kan collapse. And then kalau kita survive, the only few who survive. Jadi ya udah, jadi kita coba aja. Jadi waktu itu sebagai sesuatu sampingan yang aku bantu temen, ngerti kan? Tapi ya kita jalanin terus. Tapi sebenarnya ya motivationnya adalah itu bahwa justru motherhood, justru anak-anak kita yang jadi motivasi. Jadi actually I don't like really feel bad doing all these things karena ini sebenarnya adalah yang memotivasi aku tuh mereka. Dan actually versus like kita working buat orang lain sama kita punya sendiri, I want something to be passed on to my kids. Ngerti kan? Whether mereka kayak mau atau enggak, ngerti kan? Tapi itu sesuatu yang kita bisa kasih instead of kita cuma ngasih duit dari hasil kerja kita. Ini menarik banget sih. Tadi kan salah satu Dokter Arini punya motivasi untuk ke arah entrepreneurship karena kita lebih bisa mengatur waktu sama anak. Mungkin Betul. waktu kerja kita jadi lebih blurry ya, boundariesnya nggak kayak 9 to 5 kita clear datang kerja. Tapi sekarang lebih banyak tapi ada benefitnya, lebih bisa spending time sama anak. Nah ini aku ngerasain ketika aku kan lebih baru ya dari Dokter Arini menjadi mom. Memang ketika udah kerja after motherhood, after maternity leave tuh lebih blur. Apalagi aku kerja hybrid kadang di rumah, malah boundariesnya kok agak susah ya. Nah apa sih perbedaan tantangan ketika dulu kerja as a professional dan sekarang kan justru lebih suka ya ngejalanin entrepreneurship, working more tapi lebih bisa ngatur waktu sama anak. Nah gimana sih cara kamu menghandle boundaries ketika sedang kerja versus ya ingin spend time waktu lebih banyak dengan anak? Bagaimana mungkin mengatur dari segi boundary dan time management? Itu boleh di-share nggak kita? Nah, sebenarnya time management is quite flexible. Tapi menurut aku untuk kita spending waktu kita dengan keluarga sama anak, yang aku mau emphasize tuh adalah the importance of what we call like quality time. Karena menurut aku dari yang aku lihat, kadang-kadang banyak moms yang spending more time with their kids. Tapi not necessarily quality time. Jadi of course kamu jemput anak, kamu ngantar anak ke sekolah, tapi quality time is different. Jadi bukan cuma berbeda. your time with the kids, tapi kayak when I have my time with my kids, misalnya kayak sehari sejam atau 2 jam, but I make sure it's like quality time. Jadi nomor satu misalnya kayak aku tiap malam tuh kita pasti baca buku dan mereka tuh kayak udah menunggu ngerti kan waktu untuk baca buku with their moms gitu. Jadi quality time sama the amount of time you spend itu kayak totally different. Jadi kadang-kadang kamu bisa seharian sama anak tapi belum tentu kamu ngasih quality time berdua. Ngerti Contohnya kan? apa nih yang kita kira kita tuh sama anak tapi sebenarnya nggak terlalu quality time karena kita apa karyawan sendiri? Ada nggak nih kayak kadang-kadang common nomor mistake? satu nggak necessary, kadang-kadang kita kerja terus habis itu nggak ngeliatin anak di rumah. Kalau yang WFH ya. Jadi nomor satu kadang-kadang WFH, kedua kadang-kadang HP-an. Jadi maksudnya kamu just like sambil anak lagi makan tapi kamu scrolling Instagram, kamu scrolling TikTok. It's not quality time gitu loh. Tapi kamu kasih dia full attention. Kamu nggak pegang handphone, kamu cuma lihat growth and development-nya, kamu denger dia habis itu di sekolah ngapain. Of course itu yang matters. Of course aku juga far from perfect, tapi ya at least kita semua moms nggak ada yang perfect. Iya bener banget. Keep on learning. Iya tenang aja bahwa semuanya juga tetap harus belajar. Jadi seperti kita di career bahwa kita harus belajar terus ya, as a mom is a continuous learning.
Nah, berarti aku pengen coba tarik dulu pengalaman waktu kuliah di Harvard ya. Itu kan kalau sekarang anaknya baru ulang tahun ketiga ya, yang paling kecil ya. Congratulations by the way. Berarti kalau aku tarik undur, itu kan waktu berangkat ke Harvard bener-bener pas anaknya usia berapa tuh? Nah itu kira-kira 8 bulan ya. Oh 8 bulan. Nah berarti itu waktu ke Harvard apakah kamu sendiri atau anaknya di Jakarta atau gimana? Nah aku cukup beruntung bahwa kayak satu semester pertama itu aku dapat online karena masih pandemik. Tapi yang setengah tahun berikutnya itu sebenarnya aku tadinya mau bawa. And then itu kan juga lagi pandemik. Terus aku cari visa. For example buat nanny-nya ditolak dua-duanya. Oke. Jadi nomor 1 udah pasti nggak bisa bawa anak. So that karena aku nggak bisa bawa nanny dan nggak mungkin aku bawa anak ke sana tanpa nanny. Sambil belajar juga ya. Iya kan? Iya karena suaminya juga nggak bisa ikut karena dia itu lagi pandemi dan justru dia lagi sangat dibutuhkan oleh negara. Profesinya. Jadi aku akhirnya bolak-balik dan itu capek banget, aku bolak-balik berkali-kali. I didn't know this aku juga behind the scene. Jadi aku juga untungnya aku tinggal sama temen di sana. Jadi maksudnya in terms of like apartment lebih fleksibel karena ada temen yang tinggal di sana yang memang orang Boston. Terus jadinya aku bolak-balik, tapi aku bolak-balik sering banget. Sesering apa jadi, tuh? Karena itu Amerika ke Jakarta loh. 24 jam gak sih flightnya? Jadi capek banget. Tapi to think of it, aku looking back ternyata sebenarnya itu lebih save money loh dibanding kamu bawa 2 anak with nanny. Ya kan misalnya kayak if we rent like 2 or 3 bedroom apartment versus 1 itu kan beda banget kan. Ternyata masih lebih saving cost kita bolak-balik. Tapi ya waktu itu juga on the transitions kayak aku biasanya lihat nih, aku bahkan kadang-kadang ada beberapa waktu aku tuh masih nyusuin tadinya. Masih nyusuin tapi udah mulai sedikit. Jadi yang pas awal-awal bahkan aku masih pumping terus karena aku tahu nih aku 1 bulan 2 bulan aku mau balik lagi, ngerti nggak? Jadi aku pumping buang di sana. Jadi countdownnya 1-2 bulan gitu ya? Iya. Jadi aku pumping buang terus sampai akhirnya habis sendiri. Tapi ya bukan, at least you try your best, right? Jadi bukan masalah banyak ASI yang kamu kasih ke anak, but at least kayak you tried your best dengan situations yang ada. Berarti itu benar-benar luar biasa sih, karena circumstance again kita kan nggak pernah tahu apa yang bisa actually work out ya. Kayak tadi ternyata nggak bisa merangkatkan ya, karena nggak mungkin kalau ada yang nge-support di sana untuk merawat anak. Tapi yang aku salut sih, bahkan udah sibuk tetap dokter Arini tuh berusaha untuk pumping, dan pulangnya juga itu kan perjalanan 24 jam Jakarta Boston ya. Jadi itu dari 1-2 bulan gitu pulangnya. Nah, aku tuh penasaran sih, kadang kan suka ada stereotype ya yang aku dengar tentang kita as moms mengejar pendidikan ya setelah menjadi mom, dan kayak dikasih mom guilt kalau kita meninggalkan anak gitu ya. Nggak usah jauh-jauh S2 ya, di luar kita aja yang kerja atau kita ambil pendidikan lagi, itu kadang suka seakan-akan society bilang hal-hal yang bikin kita jadi ada mom guilt gitu. Nah, gimana sih waktu itu, apakah pernah merasakan nih as a mom that mom guilt, atau justru ada hal positif lain yang kamu alami dari experience postgraduate? Jadi menurut aku yang kalau nomor 1 komentar nyinyir sih pasti. Dan waktu itu ada yang kena di aku, ada yang kayak bilang ibu egois lah gitu. Itu serius ada yang bilang kayak gitu? Itu orang yang dikenal atau nggak dikenal? Kenal of course. Tapi yang kayak nomor 1 adalah asal support system kamu mendukung kamu, I think it doesn't really matter what people think ya. Terus habis itu actually pasti sindiran-sindiran itu nggak come from your boss, nggak come from your family, ngerti kan? Tapi sekarang orang itu tuh siapa, ngerti kan? Dan kayak do not let others define you. Dan mereka kan juga nggak tahu maksudnya di balik itu kita seperti apa. Jadi aku sih nggak terlalu peduli pada akhirnya, meskipun agak menggelitik, but then I decide bahwa aku nggak mau itu affects aku. Dan back again, terus to rethink again, why I doing all this? Itu kan juga backgroundnya I wanna do this for my family juga.
it doesn't mean bahwa aku udah postgraduate dari Harvard, aku udah belajar dermatologi lagi di sana dan lain-lain. Itu nantinya nggak akan benefit my family. Pada dasarnya itu kan will benefit your family nantinya. Jadi menurut aku we should not be affected with those kind of comments. Jadi aku suka banget sih soal emang siapa, lihat dulu nih siapa yang komentar gitu. Emang dia tahu konteks tentang kita lebih banyak atau bahkan dia juga sekarang gimana sih, itu menarik banget sih karena kadang hal-hal ucapan kecil dari orang yang mungkin kadang cuma menyeletuk tuh bisa nge-affect banget ya, but I think that's really inspiring. Nextnya itu aku pengen tanya balik lagi soal pengalaman kuliah di Harvard. Berarti kemarin juga sempat ikut fellowship dan beberapa training ya waktu di sana. Boleh diceritain nggak dari pengalaman kuliah ataupun terekspos dunia sana? Sekarang as a dermatologist, what do you wanna bring back to Indonesia? Dan sebenarnya tadi udah di-tease ya, bikin klinik yang emang focusing on research. Nah, boleh diceritain nggak soal itu? Nah, pada dasarnya I think dia benar-benar kemarin bahwa training aku di Harvard itu benar-benar buka pikiran aku. Kenapa? Karena actually aku juga sangat tertarik dari awal untuk belajar di sana karena di sana adalah inventor all the lasers that we know. Jadi if you kalau tahu misalnya kamu pernah dengar like Pico laser, like Fraxel, Fat Freeze, terus habis itu semuanya itu adalah di-invent di sana. Inventnya ya, inventor. Jadi kayak the inventornya kita ketemu sendiri, that professors. Jadi sebenarnya these professors dan mereka like leading the innovation in dermatology. Jadi menurut aku itu awesome banget dan aku bisa learn from the source kayak kenapa dia invent ini, cara kerjanya begini. Dan salah satu ada komen yang pernah menggelitik dari salah satu dosen aku bahwa kamu nggak usah bangga kalau kamu pinter tapi kamu cuma jadi konsumen ilmu. Tapi di sana bahwa they actually invent a lot of things yang benar-benar baru gitu loh. Jadi itu yang membuat aku jadi kepengen untuk like leading the innovations buat di Indonesia. Dan kedua adalah aku kan selain ke Harvard, of course aku pernah training ke Eropa, European College of Aesthetic Medicine. Terus aku pernah daftar fellow yang Singapore Skin Center, Korea dan lain-lain. So that I sort of like see the standards like around the world. Standardnya very very high gitu ya. Jadi what I see, dan aku kan juga bukannya nggak pernah kerja di sini, tapi I feel like I wanna raise the standard of dermatology up to the international standard. Jadi aku pengen cita-citanya raise dermatology standard in Indonesia, dan of course like leading the innovation supaya kita juga di Indonesia nggak cuma terima apa yang ada, tapi also juga leading the innovations, misalnya kayak improving local skincare blends dan lain-lain. Jadi doing something good for your country and community as well. Nah ini aku jadi pengen nanya, ketika pulang nih sebagai alumni juga ya yang emang kuliah di sana, aku setuju di sana tuh very very high tech. Tapi kadang kita kembali lagi ke negara kita kan landscape environmentnya berbeda ya, dan mungkin facilitiesnya beda, resource kita beda, dan sekarang mungkin Dr. Arini lagi ngebangun juga kan beberapa inisiatif buat leading innovation. Gimana sih, ini mungkin lebih ke tips as an entrepreneur or a professional ya, cara supaya dari learning yang didapetin nih ketika berada di environment yang sangat inspire kita ngebawanya ke sini, how do we actually start ya? Karena aku sering dapet curhatan, oke, ini aku udah belajar tinggi-tinggi, tapi gimana ya aku nge-bridge itu ke lingkungan asal aku gitu, yang mungkin resource-nya berbeda nih. Mungkin bisa di-share nih tipsnya yang bisa inspiring banget buat para entrepreneurs. Ya, pada dasarnya aku start dengan apa yang ada. Jadi for example, aku juga sangat suka dengan new advancement lah. Jadi for example kayak di klinik, I sort of like buat tagline yang dan di trademark, which is aesthetic intelligence, where I combine the artificial intelligence AI, I bring it to the clinic karena that's the latest advancement kan di teknologi. Dan pada dasarnya sekarang ada banyak misalnya like skin analyzers di AI dan like device yang AI generated. Jadi skin analyzer-nya punya algoritma AI buat analysis dan lain-lain. Dan juga misalnya untuk beberapa
energy based device, dia juga udah AI integrated. Jadi to make sure misalnya the energy delivered itu jauh lebih optimal. Nah, jadi aku nomor satu adalah dengan apa yang ada. Jadi of course nggak semuanya udah masuk, tapi apa yang udah masuk aku masukin ke klinik untuk kita raising the standard supaya standarnya lebih tinggi gitu loh. Terus of course kalau ada alat-alat yang belum ada beberapa cara sih. Jadi masalahnya misalnya aku dengan si skincare research itu ya kita bisa kerja sama. Partnerships. Jadi karena ini research, jadi of course aku bisa partnership, for example dengan dokter-dokter misalnya di luar negeri yang udah ada advancement-nya. Jadi nggak harus selalu kita. Dan itu adalah masalah juga, maksudnya di networking kita. Jadi I think juga bahwa aku belajar di mana-mana itu juga increase my networking dan itu sesuatu yang very valuable. Bukan cuma ilmunya aja, tapi also the networking. Karena ketika kita balik bukan berarti kita bringing something from scratch juga, karena kan waktu kita belajar kemarin juga limited ya. Justru partnership itu ya yang bikin itu long lasting dan susah kita dapetin di tempat lain. Boleh nggak nih di-share as an entrepreneur, apa sih tantangan terbesar dalam hal menjaga semuanya nih, mulai dari breaking the innovations tapi at the same time juga melihat apa yang ada di pasar? Nah, pada dasarnya adalah kita mesti lihat apa yang di pasar nggak ada kan. Dan kalau itu yang nggak ada, bahwa kita lihat bahwa kita bisa make innovation di bidang itu atau enggak. Tapi kalau kita apa yang ada sih kita balikin lagi, apakah dia sesuai. Nggak berarti apa yang udah ada di luar itu akan sesuai kan. Jadi pada dasarnya sih yang dilakukan kurang lebih seperti itu. Terus of course aku melihat ada banyak opportunity lain. For example adalah aku ngobrol-ngobrol misalnya dengan orang yang PhD in AI. Yang aku lihat adalah yang menarik, misalnya aku lagi for this like skincare research company, aku lagi pikir bahwa how do we gather a big data. Karena ternyata untuk AI machines to work, mereka perlu datanya. Dan kalau kita nggak ada datanya, we will never start. Jadi malah step one-nya berbeda ya kita. Dan aku juga merasa maksudnya di Harvard itu juga ngajarin aku banyak, karena salah satu modul yang aku belajar adalah AI in medicine. Itu dimana di sini belum ada gitu kan. Belum banyak bahas yang spesifik ya. Mungkin orang-orang udah AI, GPT, Gemini, apapun, tapi kayaknya untuk specific use cases yang pasti juga promptnya hal caranya juga very specific ya, apalagi itu medical nggak boleh salah lah ya. Gitu. Tadi kita udah bicara banyak tentang how you bring the innovation that you learn from Harvard, professional experience ke Indonesia lagi, dan sekarang aku lebih pengen tanya tentang family and life as a mom gitu ya. Pertama mungkin aku penasaran, waktu aku kuliah aja, masters di US, itu kayaknya managing energy beda lah ya sama managing energy ketika kerja. Somehow tuh capek banget, galau juga ada. Nah ini apalagi dokter Arini yang aku lihat challenge-nya juga ada tersendiri gitu. Gimana sih cara dokter nge-manage your time and energy ya, supaya bisa lebih energize untuk tetap berpegang sama goal yang kita punya nih di awal. Apalagi di tengah-tengah pasti kan ada nih fase kangen sama anak atau fase capek, burn out ya, karena semua tanggung jawab yang dikerjain. How do you manage your energy? Dan mungkin bisa di-share nih tipsnya ke kita. Number one adalah you have to love everything that you do. Jadi that's where your energy come from. It comes from the love, ngerti kan? Jadi kayak because kayak for me dermatology kayak aku juga suka banget. My love is there juga, is my passion. Dan juga family of course is where the love is. Jadi soal energy aku selalu happy aja doing everything. Jadi aku nggak merasa everything itu beban. Jadi aku ngerasa setiap hari aku kayak cuma jalani hobi aku, which is everything, mau di in terms like professional, academic, adalah yang lain-lain, maksudnya yang bikin greget juga of course ada. Tapi apa yang kita jalanin itu kita suka. Of course kita ketemu beberapa obstacles, tapi it's fine. Kalau maksudnya kita suka dengan apa yang kita lakukan. I love my role being a mom, I love my role being a dermatologist, I love my role being academicians. Nah, kalau misalnya managing time, I think itu emang agak susah. Tapi ya aku sih membagi, for example, praktek nggak tiap hari, ya kan? Kita praktek nggak tiap hari, aku bagi. Ada yang jadi di university, ada yang praktek
Terus habis itu pasti tetap ada waktu untuk anak. Dan meanwhile yang agak susah kadang-kadang kita ada training ke luar negeri dan lain-lain. Nah itu yang suka bolak-balik. Tapi pada dasarnya kalau aku lagi bingung misalnya terlalu banyak hal yang mau dilakukan, ya kan? Nah itu juga ini. Dan kayak feels like 24 hours is not enough. I just make like priorities. Jadi dari berdasarkan importance and then also berdasarkan timeline. Jadi mana yang deadline-nya lebih cepat, mana yang harus aku prioritize. Ya udah. Jadi we make priorities dan lakukan the best yang kita bisa berdasarkan priorities itu. Kalau ada yang misalnya nggak sempurna, ya udah, jangan sebel. Karena kita toh udah dengan kesadaran kita make priorities. Jadi kita udah tahu bahwa yang kita mau dahulukan sesuatu yang lebih important. Jadi kalau misalnya ada yang nggak sempurna, yang bawah-bawahnya atau yang bawahnya telat dan lain-lain, it's okay. Tapi also yang susah adalah kita harus manage professionalism. Jadi kita juga harus supaya pas membuat rencana itu juga jangan terlalu ambisius. Oke, iya. Jadi karena nanti malah overpromise ya jatuhnya. Dan of course kalau kita harus deliver work kan kita harus do it like 100% dan itu juga sangat berpengaruh pada reputation and credibility. Jadi kadang-kadang kayak be happy with your own pace, I think. Jadi aku juga bukannya nggak ada yang aku lihat yang pace-nya lebih cepat dari aku, ngerti kan? Misalnya, oh iya kok misalnya bisa aja kalau aku mau mikir kok temen aku udah punya klinik 10 sih misalnya gitu loh, ngerti kan? Kok orang lain udah punya klinik banyak, ya nggak apa-apa, I'm happy with 3, ngerti kan? Because I have my own pace. I'm happy with 3 karena aku tuh sebenarnya sambil ngajar juga, aku sambil punya anak juga, and then menurut aku segini it's enough. Atau misalnya kok omset orang lain kayak bisa lebih gede, it's okay because you're at your own pace. Kadang kita cuma nge-compare diri kita sama aspek A di-compare sama aspek C, dimana mungkin nggak apple to apple gitu ya. Karena tadi misalnya Dokter Ani ini sebenarnya lagi nge-juggle with academic or sektor lain, mungkin yang lain tidak seperti itu ya. Jadi setiap orang punya konteksnya masing-masing. Dan I think kita nggak boleh, orang punya definisi sukses yang beda-beda, dan itu semuanya mesti dihargai. Jadi for example kayak kamu lihat misalnya professors misalnya di university, mungkin misalnya in terms of income dia nggak sebanyak entrepreneur, tapi dia sukses on his field dan itu kayak mesti dihargai. Jadi orang punya definisi sukses beda-beda dan I'm happy to just have like a balanced life. Bahwa yang tadi aku bilang dari semua aspek aku ngerasa kita lebih holistik jadi seseorang, bahwa aku bisa melakukan semuanya. Jadi kayak tadi pertanyaannya Sabrina kan, kenapa kamu nggak milih salah satu aja, ngerti kan? Either professional atau entrepreneurship. Kadang kita dipaksa milih gitu, stereotipnya as a female. Jadi kayak bisa aja aku fokus on entrepreneurship, mungkin income-nya jauh lebih banyak as entrepreneurship, but that's not the pathway that I choose. So I choose to have it all, lebih holistik jadi seseorang, tetapi semuanya jalan. Because I think what's important buat aku, definisi sukses aku is not income atau money, tapi for me is growth. Jadi I think aku suka banget personal growth. Jadi I think bahwa aku di 4 pilar itu jalan semua, itu something we can say aku bilang lebih rewarding buat aku for the personal growth. Jadi yang paling penting adalah kita harus tahu nih apa yang rewarding untuk kita. Nggak selalu money, bisa juga contribution to society, intellectual contribution kalau kita di academicians ya. So not always about money. Jadi mungkin itu bisa jadi tips ya buat kita dalam mendefine sebenarnya nggak apa-apa nggak sih aku ambil ini. Bahkan kita nge-raise anak juga ada kontribusi yang kita berikan ya untuk generasi selanjutnya. Exactly like this boss mama. Maksudnya aku juga kenapa excited buat join Sabrina di sini, karena I think we're doing something good for the community. Bahwa kita just like, menurut aku karena pas aku lahiran gitu loh, aku kan sebenarnya dokter kan, dan menurut aku I sort of like udah lebih tahu lah dari mama-mama lain, ngerti kan? Gambarannya on the medical side gitu loh, karena aku dulu
di medical school pernah bantuin orang lahiran, aku ngerti soal gini-gini gitu. Tapi menurut aku yang dulu banget bantu aku tuh si tips mama-mama lain, ngerti kan? Pas habis lahiran, ngerti kan? Pengalamannya. Bener-bener support dari mama-mama lain. Jadi I feel like aku tuh pengen deh, maksudnya join Sabrina di this talks karena kayak I've been through this like twice, ngerti kan? Iya, dan itu tuh justru yang kayak nge-empower kita untuk stay on track, justru komunitas sesama moms yang kayak nasibnya sama nih ya, beda-beda dikit lah ya apa yang kita jalanin, cuma kayak ada, kita nggak sendiri loh. Gitu. And I think your story tentang balancing, bukan balancing ya, I don't believe in 100% 50-50 balance, tapi harmoni Dr. Arini dalam nge-handle semua area yang dianggap growth itu keren banget dan bisa jadi inspirasi buat para moms or female in general, bahwa gak harus loh kita ngelimit diri kita fokusnya ke satu profesi, tapi cari apa sih yang kita value dan membuat diri kita exciting. Oke, ini mungkin pasti kalau aku tanya semuanya gak akan cukup lah waktunya. Ini mumpung nih kita lagi bersama seorang dermatologi, dan aku ini hal yang banyak ditanyain sama moms di komunitas aku sih, karena banyak nih yang bilang setelah lahiran itu keluhannya beda-beda. Jadi kalau aku misalnya pas abis lahiran malah glowing, maksudnya kayak acne-nya lebih beruntusan, lebih berkurang. Tapi ada juga yang mungkin lebih kusam kulitnya. Jadi yang bikin bingung adalah kalau misalnya seseorang yang udah melahirkan atau menjadi moms itu skincare-nya kan kayak keriset lagi. Kita banyak tantangan untuk ingredients yang gak dibolehin kalau lagi menyusui, atau bahkan treatmentnya dari mana ya, karena kayak kulit kita berubah. Nah, is that normal? Perubahan itu sebenarnya disebabkan apa? Dan kalau kita pengen skincare lagi, seberapa kita harus hati-hati sih? Dan apa yang harus kita perhatiin apalagi untuk ibu menyusui ini? Nah, pertanyaannya agak banyak ya. Agak banyak. Tapi kita pada jawab dasarnya, satu-satu aja dulu kali ya. Pada dasarnya ada perubahan kulit during pregnancy. Nah, dari pregnancy ke menyusui, of course dia ganti lagi intinya. Jadi orang beda-beda. Ada yang jadi ini semua disebabkan karena perubahan hormon. Nah, dari perubahan hormon itu apparently dari yang aku observe juga efeknya beda-beda. Nggak semua pas pregnant jadi lebih jelek, ngerti kan? Ada yang lebih glowing. Nah, biasanya itu memang 1 bulan after pregnancy itu kulit paling bagus. Kayak bagus banget gara-gara si perubahan hormonnya. Nah, during pregnancy kadang-kadang si estrogen sama progesterone levelnya biasanya naik. Nah, itu yang kadang-kadang bikin glowing karena estrogennya naik. Tapi ada beberapa orang androgennya juga ikut naik. Androgen tuh yang lebih androgen itu hormon cowok. Nah, itu kadang-kadang bikin jerawatan, dan juga karena ada increased blood flow dan lain-lain. Kadang-kadang si increased blood flow-nya itu juga bikin misalnya jadi lebih varices, tau kan? Like spider veins dan lain-lain. Nah, after pregnancy, jadi hormonesnya itu kan ada adaptasi ya. Jadi yang tadinya tinggi dia goes back to normal. Nah, efeknya di orang juga tadi beda-beda karena ada yang ningkat terus habis itu pas pregnancy jadi bagus dan lain-lain. Tapi of course namanya skincare itu mengikuti kondisi kulit. Jadi kadang-kadang isunya adalah tadinya saya pakai skincare ini, terus begitu kita lagi hamil, jadi skincare yang cocok jadi beda karena kulitnya beda. Nah, malah bisa berubah gitu ya, karena sekarang rasanya emang aku nggak bisa nge-refer skincare rutin aku dulu karena udah nggak cocok. Betul. Is it normal? Normal. Dan nomor 1 adalah aging. Jadi misalnya dulu kalau muda semuanya masalahnya acne, beruntusan. Of course kalau sekarang kulitnya jadi lebih dry, for example, karena aging juga. Nah, karena dia kulitnya jadi lebih dry, jadi lebih nggak se-acne prone sebelumnya. Nah, misalnya itu yang bisa berubah. Jadi pada dasarnya of course kita nggak bisa pakai skincare yang sama dong dari umur 17 sampai ke 50. Karena udah pasti masalahnya berbeda, tipe kulitnya berbeda. Dulu pasti oily, terus makin lama pasti makin lebih kering. Dan itu kita coba ngomongin oiliness, ya kan? Padahal aspek yang mesti dilihat itu banyak banget. Nomor 1 kayak kondisi, kayak dia pigmented atau enggak, dia kulitnya sensitif atau enggak, terus habis itu wrinkle prone atau enggak. Jadi namanya skin type adalah sebenarnya ada new skin type
yang dikasih sama Leslie Bowman itu ada 16 tipe. Jadi dulu kan kita cuma tahu dry, oily gitu-gitu doang. Dry, kan? oily sama campur T-zone. Udah, ternyata ada 16 sekarang. Iya, dan pada dasarnya kalau kita cuma milih skincare berdasarkan kita oily itu dry itu nggak cukup. Karena dia kan cuma ngomongin itu doang. Dia nggak ngomongin yang kayak acne prone-nya, dia nggak ngomongin wrinkle-nya dan lain-lain. Jadi ada kategori skincare lain yang mengkategorikan skin type itu jadi 16. Dan itu juga harus kita tetap kita cocok-cocokin sama kondisinya. Jadi salah satunya mungkin yang aku sering bilang ke orang-orang kalau misalnya milih skincare, biasanya kalau orang-orang milih skincare tuh cocok-cocokan. Kamu kayak melakukan tes di diri kamu sendiri. Ya kan, kayak kamu menjadikan kulit kamu sebagai percobaan, ya kan. Jadi pada dasarnya, padahal kalau kamu ke dokter, yang saya lakukan adalah saya cocok-cocokin. 16 area itu dicari tahu dulu ya. Jadi saya mengenali dulu kulit kamu, activity kamu, bla bla bla, baru saya pilihin skincare. Nah, pemilihan skincare juga lumayan pelik. Kenapa? Karena skincare harus kita berdasarkan tadi selain tipe kulitnya, kondisi kulitnya, terus activity, terus habis itu for example kayak cewek sama cowok. Of course maksudnya, dan juga konsistensi. Jadi maksudnya skincare itu bukan ada bahan aktif, ada juga konsistensi. Nah, konsistensi itu kayak apa? Itu formnya. Misalnya kamu serum atau toner, atau misalnya lotion, atau misalnya sekarang ada essence. Itu kan beda tuh. Nah, of course beda fungsi-fungsinya. Jadi berdasarkan si bentuk essence, toner dan lain-lain beda, si bahan aktif beda juga. Terus ada skin type dan lain-lain. Dimana kalau kamu ke dokter ya yang saya lakukan adalah saya gather informasi sebanyak-banyaknya. Terus baru pilihin, oh yang ini konsistensinya lebihnya kayak gini, bahan aktifnya kayak gini. Baru dicocokin, maksudnya sekarang targetnya apa, pigmentation atau acne atau aging misalnya gitu. Jadi ternyata ini learning banget sih, karena udah bukan cuma dry, oily, T-zone, tapi ada 16. Ya, mungkin kita bisa papar nih di sini ya. 16-nya itu apa? Dan jadi sebelum kita milih skincare, harusnya kita ya ke dokter dulu ya untuk ngelihat skin type kita itu lebih ke arah mana. Bahkan kan parameternya udah banyak dan dicocokin sama goalnya. Justru malah kita harusnya nanya, kalau kita beli skincare langsung ya kita langsung dicoba di kulit kita ya. Tapi kalau ke dokter ya kita bisa tahu ya cara nge-evaluate-nya. Dari karena pada dasarnya yang terjadi adalah orang nggak tahu itu semua, terus dia coba-coba di kulitnya sendiri, terus biasanya datang nih ke dokter, oh ini hasil coba-coba. Karena kan mau gimana lagi, kita emang cuma bisa nyoba tapi ya nggak tahu kulit misalnya kita. Ada pasien misalnya jerawatan banget, oh ya aku udah lagi pakai serum nih yang mahal banget gitu loh, misalnya 5 juta satunya, 8 juta satunya, tapi kan serumnya buat anti aging. Jadi nggak ngejawab kebutuhan dia. Exactly. Lebih baik kamu pakai skincare yang kayak cuma 100.000 tapi sesuai sama permasalahan kamu kan. Ya serum anti aging buat nanganin jerawat kamu ya nggak bakal selesai dong. Karena jadi malah nggak tepat sasaran. Ini nggak tepat sasaran, makin parah juga bisa gitu. Tapi penasaran kalau ingredients yang mesti dihindari untuk busui atau bumil, ya mungkin 2 yang beda ya. Itu apa ya biasanya? Karena ini yang tricky nih. Ada kalau di dalam pregnancy ada yang namanya pregnancy category skincare list. Nah itu ada pregnancy kategori A, B, C, D, E sama X. Nah ini yang biasanya kita cek itu pregnancy yang kita biasanya boleh itu pregnancy kategori A udah pasti. Nah kalau yang A itu intinya bahwa udah dilakukan human study dan animal study and then it's good. Itu tipe skincare-nya atau itu namanya yang masuk kategori active ingredients. Itu setiap active ingredients dia ada pregnancy kategorinya. Nah kamu bisa cek misalnya niacinamide pregnancy kategorinya apa ya gitu kan, tanya lihat di Google pasti dia keluar. Nah kamu cek skincare kategoris. Ada beberapa yang paling nggak boleh itu yang kategori X. Kalau kategori X sudah terbukti bahwa dia harmful buat janin. Nah itu kalau misalnya di skincare itu yang golongan retinoids misalnya. Jadi itu yang harus dihindari. Itu kategori X, dia sudah terbukti di manusia dia harmful. Nah ada beberapa kategori yang lain yang B, C, D dan lain-lain misalnya itu udah tes, beberapa tuh biasanya udah dites di animal study. Cuma nggak semuanya udah dites di human. Yang pasti udah
oke, di tes di yang udah terbukti oke di human dan di animal, itu yang kategori A. Berarti lebih aman kita pilih, kalau kita lagi milih skincare pas kita lagi bumil, itu cari nih ingredientsnya itu pregnancy kategori A, B, C, D atau Betul. apa, dan kita amannya ambil A aja, B ke atas juga. Kalau yang Lebih B, risky ya? jadi biasanya kalau B itu sebenarnya di animal study aman, tapi nggak pernah tested on human. Oke. Jadi intinya kita nggak bisa bilang dia berbahaya. Belum. Jadi I would say A and B is fine. Oke. Tapi yang kalau yang C, D, X itu lebih baik konsultasi dulu. Jadi ini adalah prompt untuk, dulu aku nggak gitu loh waktu hamil. Aku nggak nge-searching ini bahannya kategori apa ya. Cuma aku cari yang berbahaya aja kira-kira. Tapi kan kayaknya kalau ada cara itu lebih gampang aku promptnya. Betul. Dan mungkin yang perlu aku misalnya tips buat ibu hamil sama menyusui, nggak berarti kalian stop skincarean. Karena soalnya skincare- dulu kadang iya benar Iya, kan suka pada takut berhenti kan? aja deh Nah, gitu ya. Dan itu yang kadang-kadang bikin kulitnya jadi kacau karena Gitu stop ya. skincarean. Karena kita hati-hati aja. Iya. Cuma mau nge-searching ini benar apa enggak juga not really sure. Nah, itu jadi pada dasarnya skincare itu artinya tuh bukan berarti itu pasti anti aging atau whatever. Yang namanya skincare tuh pas sebenarnya kan perawatan kulit. Kalau kamu kayak bahasa Indonesiain skincare, intinya kan kamu merawat kulit. Dan merawat kulit harus, mau kamu hamil, mau kamu menyusui, mau kamu baby juga skincarean. Ngerti kan maksudnya? Baby of course kita ada lotion baby, kita ada sabun baby, itu form of skincare loh, namanya kita bersihin muka juga itu skincare. Jadi bukan berarti kita nggak skincarean, tapi kita pilih yang aman. Dan tadi caranya tips untuk pregnancy. Kalau breastfeeding nge-searchnya sama, pakai pregnancy Nah, atau dia nggak pakai breastfeeding itu generally lebih aman. Kenapa? Karena kemungkinannya dikit banget. Kalau if you see like the logic, misalnya kita put on the skin. Jadi yang bisa affect bayi? Jadi yang dari kita put on the skin, sebagian yang di put on the skin diabsorb oleh darah, dari yang diabsorb oleh darah sebagian banget kecil lagi yang kemungkinan masuk ke air susu kan, which is sebenarnya kemungkinannya sangat-sangat kecil, ngerti ya. kan? Dan juga yang namanya skincare itu ada beberapa ingredients yang misalnya sama sekali nggak boleh. Tapi ada beberapa ingredients yang boleh sampai persentase tertentu. Jadi misalnya BHA, BHA atau salicylic acid. Oh, lihat presentasenya. Kalau misalnya salicylic acid itu kurang di bawah 2%. Terus misalnya oke. jadi ada beberapa ingredients yang pasti kita cuma lihat si ininya aja. Ada yang total nggak boleh, ada yang boleh, tapi Persenan sampai boleh. persentase tertentu. Oh, cara taunya gimana itu? Kalau ini berapa persen yang boleh? Berarti kan kita ngelihat ingredient skincare-nya harus teliti ya. Nah, susahnya nggak semua skincare itu open terhadap berapa persen. Iya ya, cuma Kan ada nulis beberapa ingredients ya, aja. ada beberapa merek skincare yang dia udah tulis nih ini berapa persen, berapa persen, berapa persen. Tapi ada beberapa yang enggak. Nah, of course ya sebaiknya tanya ke dokter kandungan kamu dulu atau dokter spesialis kulit kamu dulu, apakah ini aman. Iya, kayak ke dokter Arini ya. Berarti dok, yang nggak boleh kandungannya masuk pregnancy X, yang nggak boleh banget nih kandungannya kita konsumsi sebagai ibu hamil pas skincare tuh apa ya, selain tadi tretinoin ya? Biasanya retinoid sama juga misalnya hydroquinone. Nah, itu sebaiknya dihindari. Jadi yang aku bilang hati-hati sama pakai skincare yang belum FDA approve atau BPOM. Jadi kadang-kadang nggak berarti yang natural itu pasti nggak berbahaya loh. Jadi kadang-kadang kan banyak yang orang jual oil whatever, tapi kayak natural gitu kan, ya homemade dan lain-lain. Nggak berarti itu nggak berbahaya. Oh gitu. Jadi kita harus balik lagi bahwa yang penting, kalau juga penting bahwa skincare-nya tuh udah approve BPOM atau FDA gitu. Oke, ini nggak terasa obrolannya udah panjang sekali. Waktunya tuh kayak berlalu cepet banget ya. Jadi aku pengen tanya few questions buat di akhir, dan ini lebih kepada Dr. Arini. Mungkin tadi aku jadi learn a lot tentang values yang dibawa, time managementnya. Tapi ada nggak sih life hack yang kalau bisa nge-share life hack ke para working moms dalam menjalani motherhood dan career, itu apa sih yang mau dibagikan ke teman-teman moms di luar sana? Nomor 1, just do it whatever you feel like, karena you deserve it, right? Terus adalah pada dasarnya don't feel guilty
Kenapa? Karena kamu tuh cuma bisa ngasih happiness ke orang lain if you're happy. Jadi kayak susah dong kalau misalnya kamu stres tapi kamu harus spread happiness to your family. And then your family wants you to be happy. Jadi don't limit yourself, kayak sky is the limit. Yay, thank you so much Dr. Arini buat sharingnya ya. I really learn a lot. Apalagi salah satu message yang aku dapetin tuh ya, don't limit yourself. Dan bahwa sukses itu gak selalu diukur dengan hanya monetary values ya, tapi dengan kita membuat orang happy, kita giving back to society, kita giving intellectual contribution tuh juga. Jadi choose everything. Gak ada profesi yang lebih baik atau lebih buruk, tapi semua tergantung apa yang menurut kita adalah sukses ya. So thank you so much Dr. Arini. Semoga sukses terus untuk usaha-usahanya. Jangan lupa ya, kita tadi harus tahu dulu nih tipe kulit kita dan apa nih tindakan yang cocok dengan datang ke dermalogi. Jadi teman-teman, kalau kalian suka dengan talks ini dan ada pertanyaan, kalian silahkan komen di comment section di bawah ini atau tag di bossmama.society dan let us know apa nih bagian yang kalian paling suka dan apa nih yang pengen kita bahas selanjutnya. Jadi demikian our episode today with Dr. Arini Widodo. Thank you so much for being here, and I hope that this is useful for you guys karena I think this is very, very inspiring. So thank you so much everyone.